Halo, Assalamualaikum. Di tahun 2019 ini, Indonesia mulai banyak diserbu oleh smartphone yang menawarkan harga yang menarik dengan spesifikasi yang handal ya. Dua di antaranya adalah Realme 3 dan juga Samsung Galaxy M20 ini. Kebetulan dua smartphone ini memang masih hangat-hangatnya dan juga saya baru selesai bikin videonya. Menurut saya, dua smartphone ini akan sangat menarik untuk diperbincangkan karena keduanya punya kelebihan-kelebihan yang membuatnya akan banyak dicari orang. Nah, pertama kita bahas dulu spesifikasinya yuk. Seperti biasa, saya akan tampilkan tabel spesifikasi dari keduanya. Kita bandingkan langsung kiri dan kanan. Kiri Realme 3 dan kanan Samsung Galaxy M20. Untuk prosesor, Realme 3 menggunakan MediaTek Helio P60, sementara Samsung Galaxy M20 menggunakan Exynos baru, yaitu 7904. Tapi fabrikasinya, Helio P60 ini sedikit lebih unggul karena sudah lebih kecil di 12 nanometer, sementara Exynos 7904 di 14 nanometer. Harusnya sih untuk konsumsi daya nggak terlalu jauh berbeda ya, karena perbedaannya cuma sedikit. Nah, untuk core dan clock speed-nya seperti ini arsitekturnya, di mana Realme 3 menggunakan 8 core dibagi kedua grup. 4 grup itu dari Cortex A73 dengan clock speed maksimal 2,0 GHz. Yang kedua adalah Cortex A53 untuk tas-tas yang tidak terlalu butuh tenaga banyak tapi lebih menghemat daya. Sama-sama clock speed-nya maksimal di 2,0 GHz dengan jumlah core 4 juga. Nah, untuk Samsung Galaxy M20, kombinasi arsitekturnya adalah 2 dan 6. 2 untuk clock speed tinggi 1,8 GHz Cortex A73 dan 6 core untuk clock speed yang lebih rendah di 1,6 GHz dengan Cortex A53 ya teknologinya. Kemudian untuk GPU, nah Helio P60 di Realme 3 disandingkan dengan Mali G72 MP3 yang punya clock speed atau kecepatan maksimal di 800 MHz. Sementara Exynos 7904 masih menggunakan Mali G71 MP2, teknologi yang lebih lawas, termasuk kecepatan atau clock speed maksimalnya hanya sampai 770 MHz. Kemudian untuk RAM dan storage, nah Samsung Galaxy M20 yang dijual di Indonesia memang hanya satu varian, RAM-nya 3GB dengan storage 32GB. Untuk varian ini dijual di harga resmi Rp2.799.000. Sementara Realme 3 punya 3 varian, RAM 3GB dan storage 32GB, harganya Rp1.799.000, beda sejuta ya. Kemudian untuk RAM 3GB dan storage 64GB, Rp2.099.000, dan RAM 4GB dan storage 64GB, harganya Rp2.399.000. Baterai, nah oke, Realme 3 menggunakan baterai lithium ion dengan kapasitas 4230 mAh, sementara Samsung Galaxy M20 lebih besar di 5000 mAh. Untuk kamera utama, Realme 3 menggunakan kamera utama 13 MP dengan bukaan lensa f1.8. Lensa keduanya 2 MP saja untuk depth sensor. Sementara Samsung Galaxy M20 menggunakan kamera utama 13 MP dengan bukaan f1.9. Dan kamera keduanya 5 MP dengan tipe lensa wide ya, ultra wide. Nah, lensa ultra wide ini punya focal length 12 mm dengan bukaan lensa f2.2. Kemudian untuk kamera depan sama-sama menggunakan lensa dengan bukaan f2.0, bedanya di resolusi. Realme 3 sudah pakai 13 MP, sementara Samsung Galaxy M20 masih di 8 MP. Fingerprint scanner sama-sama di punggung ponsel ya di belakang, dan untuk card slot sama-sama pakai triple card slot. Jadi 2 nano SIM dengan 1 slot khusus untuk micro SD. Kemudian untuk layar, Realme 3 ini menggunakan panel IPS dengan resolusi HD+ ya, 720x1520. Rasionya 19:9 dan juga punya drop notch di sana. Sementara Samsung Galaxy M20 menggunakan panel PLS TFT, sebetulnya sama aja sih untuk panelnya. Bagus-bagus dua-duanya dengan resolusi 1080x2340 pixels, rasionya 19,5:9. Nah, ini pakai notch juga, mirip sih notch-nya sebetulnya, cuma istilah Samsung ini adalah Infinity U ya. Nah, untuk ukuran layar dimensinya Realme 3 6,22 inci dan Samsung Galaxy M20 6,3 inci, mirip-mirip lah. Lanjut ke OS, Samsung Galaxy M20 masih mengandalkan Android Oreo 8.1 dibalut oleh Samsung Experience 9.5 ya. Sementara Realme 3 sudah menggunakan ColorOS terbaru versi 6 dengan Android Pie 9.0. Jack audio dan juga lubang loudspeaker keduanya sama-sama berada di bawah, posisi yang saya sukai untuk keduanya itu. Kemudian untuk port yang digunakan untuk charging dan juga data transfer, Realme 3 masih menggunakan micro USB dengan fast charging 10W, jadi 5V 2A. Sementara Samsung Galaxy M20 punya port USB Type-C dengan fast charging 15W. Jadi mungkin di sekitar 5V 2A atau 9V 1,67A. Nah, seperti biasa kita bikin scoring yuk buat spesifikasinya ini. Kita cek seperti apa sih kebutuhan masing-masing. Ingat kuncinya berikan bobot di kategori yang menurut kamu lebih penting. Makin penting makin gede ya bobotnya. Tapi saya sarankan maksimal bobotnya di 25 aja. Kemudian juga untuk setiap kategori berikan nilai 1 kali bobot itu.
Boleh di salah satu smartphone, boleh di keduanya, atau boleh tidak sama sekali. Scoring ini berdasarkan spek semata ya, nanti kita bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Dan yang paling penting, scoring ini buat tiap orang bisa berbeda ya, jadi jangan pakai patokan saya, karena kalau patokan saya, seperti ini nih hasilnya. Oke, kita mulai dari prosesor. Untuk siapa yang bikin prosesornya, menurut saya nggak masalah, jadi keduanya saya beri nilai 10. Sementara untuk fabrikasi, core dan clock speed, kemudian GPU-nya kita pisah, jadi masalah prosesor ini sebetulnya terdiri dari 4 komponen ya. Untuk fabrikasi, makin kecil makin baik. Saya kasih nilai 10 untuk Realme 3 dan 0 untuk Samsung Galaxy M20. Core clock speed juga sama, karena Realme 3 ini punya top speed lebih tinggi ya dibandingkan Exynos 7904. Dan GPU menurut saya juga lebih baru, lebih baik. Termasuk clock speednya juga lebih tinggi walaupun sedikit. Saya kasih nilai 20 untuk Mali G72 dan 0 untuk Mali G71. Sementara untuk RAM dan storage, nah ini menurut saya penting banget, makanya saya kasih nilai 25. Dan Realme 3 ini punya varian yang lebih banyak yang bisa dipilih dengan harga yang lebih menarik juga. Jadinya saya kasih nilai 25 untuk Realme 3 dan 0 untuk Samsung Galaxy M20. Untuk baterai menurut saya penting juga, dan mau tidak mau karena baterainya Samsung Galaxy M20 lebih besar, jadi 25-nya saya kasih ke Samsung Galaxy M20. Kemudian untuk kamera utama, saya nilai imbang, keduanya punya kamera yang sama-sama bagus, bukan lensanya lebar-lebar, walaupun misalkan nanti akan ada bahasan soal fitur ultrawide dari Samsung Galaxy M20. Untuk kamera selfie, ya menang di resolusi, saya kasih nilai buat Realme 3 aja, walaupun saya kasih bobotnya juga nggak terlalu gede ya, 10 aja untuk kamera selfie ini, karena saya nggak suka selfie banyak-banyak sih. Nah, fingerprint scanner penting banget buat saya, dan dua-duanya ada di belakang juga, dan kedua-duanya juga cepat dipakai membuka layar, jadi imbang 25-25, card slot juga imbang 20-20. Nah, untuk layar, mau tidak mau, dengan resolusi yang lebih tinggi, Galaxy M20 saya kasih nilai 20, dan Realme 3 saya kasih nilai 0. Walaupun sebetulnya kalau masalah ketajaman tidak ada masalah sih keduanya. Dan OS lebih baru lebih baik, Android Pie 9.0 di ColorOS 6 saya kasih nilai 20. Android Oreo 8.1 di Galaxy M20 saya kasih nilai 0. Jack audio loudspeaker imbang 10-10. Kemudian untuk port saya kasih nilai lebih di Samsung Galaxy M20 karena sudah pakai USB Type-C dan juga fast chargingnya lebih besar di 15 watt ya. Dan hasil akhirnya, Realme 3 menurut kebutuhan saya mendapatkan skor 190 dari total 255 poin. Sementara Samsung Galaxy M20 dapat nilai 160 dari 255 poin. Ini artinya, kalau menurut kebutuhan dan preferensi saya, Realme 3 lebih cocok ya dibandingkan Samsung Galaxy M20. Tapi kalau soal performa dan juga pembahasan lebih dalam, baru kita akan mulai sekarang. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, kamu-kamu yang nonton video ini kalau melakukan scoring, bobotnya lebih besar kemana? Dan untuk Samsung Galaxy M20 versus Realme 3 ini, kira-kira skornya masing-masing berapa? Silahkan tulis di kolom komentar ya, saya pengen tahu banget soalnya. Oke? Untuk harga dan ketersediaan dari produknya, Realme 3 ini disediakan dalam dua warna, ada Dynamic Black dan juga Radiant Blue ya. Kemudian untuk RAM dan storage, tadi sudah kita bahas ada 3 varian. Yang pertama RAM 3GB dengan storage 32GB, harganya Rp1.799.000. Tapi ini eksklusif di Lazada doang melalui flash sale ya. Sementara untuk yang varian lain ada RAM 3GB dengan storage 64GB, harganya Rp2.099.000. Dan yang RAM 4GB dengan storage 64GB, harganya Rp2.399.000. Untuk Galaxy M20 punya dua warna juga, ada Charcoal Black sama Ocean Blue ya. Kemudian untuk varian RAM dan storage-nya hanya satu, RAM 3GB dengan storage 32GB, sejauh ini baru ada ini ya. Entah kalau nanti dimasukin varian baru, tapi yang jelas dengan RAM dan storage sebesar itu, Samsung Galaxy M20 dijual di harga resmi Rp2.799.000. Walaupun memang di toko-toko sudah bisa didapatkan juga dengan harga sekitar 2,6 jutaan. Untuk soal looks, keduanya memiliki falsafah desain yang sama, jadi menggunakan desain unibody dengan tepian yang membulat, jadi keduanya sama-sama enak digenggam. Sementara untuk layar sama-sama menggunakan notch mungil di atasnya, walaupun beda istilah ya namanya. Nah, bedanya ada di varian warna. Samsung Galaxy M20 menggunakan warna yang lebih polos, walaupun memang finishingnya sama-sama glossy ya. Realme 3 hadir lebih berani dengan memunculkan varian warna yang lebih dinamis, anak muda banget, di mana pembedanya ada di gradien atau gradasi ya. Yang kurang dari keduanya dari soal desain ini adalah LED identification. Imbas dari penggunaan notch yang sangat mungil, keduanya jadinya tidak punya LED identification. Imbang sih jadinya kalau soal desain menurut saya,
Termasuk kalau soal warna jadinya lebih selera aja ya, silahkan dipilih masing-masing. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya tentang performa. Untuk performa ini memang ada perbedaan besaran RAM ya pada kedua unit yang saya gunakan untuk pengujian kali ini. Realme 3 yang saya uji punya RAM 4GB dan storage 64GB, tapi kalau ngelihat chipset yang digunakan memang wajar kalau skor Antutunya lebih besar Realme 3, di mana skor Antutu Realme 3 mencapai 130 ribuan, sementara Samsung Galaxy M20 di tangan saya skor Antutunya 108 ribuan. Untuk gaming, ketika main PUBG, sama-sama ya, settingan grafisnya mentok di HD dengan frame rate high. Tapi ketika dipakai bermain game, entah kenapa saya ngerasa MediaTek Helio P60 mampu perform lebih baik dibandingkan Exynos 7904. Mungkin karena GPU-nya lebih baru juga. Gimana ya, mungkin kalau dibandingkan secara langsung nggak terlalu kelihatan, tapi yang saya rasakan ketika mencoba mengunci lawan, membidik lawan, di Realme 3 terasa lebih smooth buat geser-geser, sementara di Samsung Galaxy M20 memang agak berat. Keduanya kalau dimainkan di level grafis yang lebih rendah, sebenarnya sama-sama akan jauh lebih lancar, lebih enak. Tapi kalau lagi mentok ke kanan di HD, menurut saya Realme 3 lebih enak. Atau sederhananya, Galaxy M20 tuh lebih seret ya kalau dipakai membidik-bidik. Jadi kalau kamu yang hobi gaming, mungkin Realme 3 ini akan lebih enak ya buat dipakai. Tapi kalau kamu ngejar ketahanan daya, mau tidak mau baterai yang lebih besar di Samsung Galaxy M20 ini lebih tahan lama dibandingkan baterai 4230 di Realme 3. Kemudian untuk pengisian dayanya juga sama-sama cepat, tapi sedikit lebih cepat Galaxy M20 karena menggunakan fast charging 15 watt. Nah, selanjutnya adalah pembahasan kamera. Kedua smartphone ini sama-sama menggunakan kamera utama 13 megapiksel, bedanya di bukaan lensa. Realme 3 pakai f1.8 yang lebih gede. Nah, di Samsung Galaxy M20 bukan lensanya f1.9, bedanya justru di kamera kedua. Kalau Realme 3 menggunakan 2 megapiksel buat depth sensor saja, Galaxy M20 punya lensa ultra wide dengan resolusi 5 megapiksel dengan focal length 12 mm. Mungkin secara fitur jadinya lebih banyak karena bisa mengambil gambar yang wide juga. Sementara untuk kamera depan, Realme 3 lebih tajam di 13 megapiksel dibandingkan Galaxy M20 yang 8 megapiksel. Nah, biar nggak mudah ketebak, sebelum dibahas lebih dalam soal kameranya ini, kita blind test aja dulu ya. Silahkan disimak, yang kiri dan yang kanan saya bandingkan. Silahkan ditebak juga yang mana Galaxy M20, yang mana Realme 3. Termasuk soal video, silahkan dinilai juga stabilisasi dan juga perekaman audionya. Yuk, kita mulai. Halo, sekarang saya lagi ada di mini studio saya. Sekarang lagi ngetes kamera depan dari smartphone Realme 3 dan juga Galaxy M20. Kita tes dulu suaranya, kira-kira kalau yang dari kanan seperti ini suaranya. Ya, ini direkam dengan smartphone sebelah kanan. Saya belum akan kasih tahu smartphone apa. Sekarang mulai perekaman dengan smartphone sebelah kiri ya, suaranya seperti ini. Kalau ngeliat di layar smartphone-nya yang sebelah kiri ini kelihatan lebih detail untuk warna kulit saya. Ini kelihatan nggak rata. Rambut dan juga tekstur dari wallpaper di belakang saya. Ya, yang kiri lebih kelihatan jelas ya. Ya, sekarang perekaman dengan kamera belakang. Sayup-sayup di background ada suara musik buat nemenin saya kerja. Gimana kira-kira? Bagusan mana? Untuk suara juga silahkan dinilai. Metering, stabilisasi, tone warna silahkan juga. Pilih masing-masing aja ya. Tapi silahkan masih ditebak dengan smartphone apa suara ini direkam. Ini adalah sebelah kiri. Oke. Yuk kita pindah lagi ke smartphone sebelah kanan suaranya. Seperti ini suara dari smartphone sebelah kanan. Saya belum tahu perbedaan seperti apa karena masih ngerekam live. Sekarang lagi ada di dapur buat ngetes ini, exposure. Jadi kalau ngadep backlight seperti apa, videonya bagusan mana. Kalau cahaya ideal, bagusan mana. Tetap sih saya ngerasa yang kiri ini detailnya alami banget. Saya nggak nyalain beautification memang. Kalau buat warna sih bagus dua-duanya, tinggal suka tone warna yang mana. Tapi kalau detail yang kiri masih lebih jujur.
Oke, gimana? Sudah siap tebakannya? Silahkan kunci tebakan Anda sekarang. Saya akan beritahu jawabannya. Ya, nggak boleh diubah lagi ya tebakannya. Jadi yang kiri adalah Realme 3 dan yang kanan adalah Samsung Galaxy M20. Gimana menurut kamu hasil fotonya bagusan mana atau lebih suka tone warna yang mana? Sementara untuk video, stabil yang mana dan audionya bagusan yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi saya, keduanya punya foto yang memuaskan ya di kondisi ideal. Paling kekurangannya, Realme 3 punya selfie yang terlalu pucat saat menghadap backlight. Sementara Samsung Galaxy M20 punya white balance yang nggak konsisten, kadang terlalu warm, kadang terlalu cold. Dan keduanya, menurut saya adalah masalah dari softwarenya, jadi semoga nanti ada software update yang memperbaiki kedua masalah ini di masing-masing smartphone, biar lebih bagus lagi hasilnya. Hanya saja, Realme 3 punya dua fitur baru yang cukup membantu kalau kamu suka ambil foto light. Yang pertama ada Nightscape dan juga ada Chroma Boost ya. Ini akan sangat memberikan perbedaan kalau memang kamu senang ngambil foto di tempat remang-remang. Bukan remang-remang kali ya, di tempat yang redup lah. Nah, kemudian juga saya akan berikan perbandingannya foto yang diambil dengan Realme 3 di kondisi auto dengan kondisi menggunakan Nightscape dan juga Chroma Boost. Sementara untuk Samsung Galaxy M20, saya akan berikan perbandingan antara foto yang diambil dengan lensa utama dibandingkan dengan lensa wide. Silahkan disimak lagi, tapi kali ini nggak pakai blind test ya. Hasil akhir dari kamera ini, penilaiannya ada di tangan Anda. Nggak di tangan, di mata dan juga di layar yang dipakai buat tonton video ini. Silakan ditentukan kameranya mana yang lebih bagus menurut Anda. Kita lanjut ke penutup dari video kali ini. Dari pengujian yang sudah saya lakukan terhadap dua smartphone ini, menurut saya Realme 3 punya keunggulan di masalah performa dan juga varian RAM dan storage yang lebih banyak. Bahkan di varian RAM dan storage yang paling tinggi pun, yang lebih besar dibandingkan Galaxy M20, harganya masih lebih murah ya dibandingkan Galaxy M20. Jadinya mungkin untuk spek to price comparison, Realme 3 ini akan lebih menang ya dibandingkan Galaxy M20. Tapi Galaxy M20 punya kelebihan di baterai yang lebih besar, kemudian layar yang lebih tajam, dan juga sudah pakai port USB Type-C dan fast charging yang lebih cepat. Kalau untuk kamera, selera saya memilih Realme 3 sih yang lebih enak dilihat di mata. Sementara untuk OS juga Realme 3 ini unggul karena sudah pakai Android Pie ya 9.0 dibandingkan Galaxy M20 yang masih berkutat di Oreo alias 8.1. Tapi memang dalam membeli smartphone banyak faktor yang menentukan ya, misalkan fanatisme brand atau dalam kemudahan juga mendapatkan barangnya. Nanti kita lihat seperti apa, apakah memang kedua smartphone ini dengan mudah bisa dibeli di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak, atau di lain-lain, atau malah buat orang-orang yang membeli smartphone harus di toko offline. Kita lihat juga apakah dua smartphone ini tersedia secara merata ya. Ya maksudnya nggak goib lah kedua smartphone ini. Jadi ya pilihan akhir seperti biasa saya kembalikan ke penonton saja, tapi kalau dipikir-pikir, kedua smartphone ini punya diferensiasi yang cukup berbeda ya, apalagi soal harga. Jadi sebetulnya mungkin nggak bentrok atau nggak tabrakan ya, dua-duanya ada di segmen yang berbeda, jadi bisa jadi hasil akhirnya pilih yang mana itu tergantung budget. Berapa budget Anda kalau misalkan memang mentok di 2,5 juta, sudah pasti harus belinya Realme 3 karena cukupnya ke situ. Tapi kalau punya budget 2,6 juta ke atas, sampai 3 juta, mungkin Galaxy M20 masih bisa dipertimbangkan. Ya, ujung-ujungnya mah ke budget, apa-apa juga. Ya sudah, gitu ya video kali ini. Semoga membantu untuk mencerahkan dan juga mengatasi kebingungan yang terjadi karena banyak banget smartphone bagus sekarang ini. Semoga video ini juga tidak membuat kerusuhan di mana-mana ya. Oke, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.